Tuhan, sungguh hanya firman-Mu yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Setiap kali kami tidak punya firman, semudah itu Tuhan kami akan tersesat. Kami bersyukur di tengah liburan, Tuhan Kau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Engkau taruh Roh Kudus-Mu sehingga menggerakkan kami boleh datang ke dalam rumah-Mu untuk beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus mengajar kami, Engkau terus membentuk kami, supaya semakin serupa dengan Tuhan yang kami puja dan kami agungkan, Yesus Kristus. Kami butuh pertolongan dari Allah Roh Kudus waktu kami baca firman Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biar kata-kata hamba-Mu hanya menjadi pelengkap yang mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-19. Saya tidak taruh di dalam klip di dalam PowerPoint, jadi Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dari Alkitab. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Setiap kali firman Tuhan dibaca, Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang lebih penting, saya pikir, dari setiap pembicara, setiap pengkhotbah. Dan kita biarkan Tuhan sendiri berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Mari sama-sama kita menyimaknya, Kejadian 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi, tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu. Dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka." Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku." Namun mereka berkata, "Menyingkirlah," kata mereka lagi. "Orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang. Sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu." Lalu dengan keras mereka mendorong Lot, orang itu, dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini? Menantu atau anak-anakmu laki-laki atau anak-anakmu perempuan atau siapapun yang engkau punyai di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Katanya, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu."
Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Kata Lot kepada mereka, janganlah demikian tuanku. Sungguh hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian aku akan tetap hidup. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat selamatkanlah dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada satu cerita seorang laki-laki yang sedang berlibur dengan keluarganya ke pegunungan. Dia tanpa terencana kemudian mengalami satu bencana. Dia jatuh ke tepi jurang. Beruntung masih ada satu dahan yang bisa dia pegang. Walaupun dahan itu tidak akan lama bisa menahan berat tubuhnya, Bapak Ibu Saudara. Tempat yang sangat tinggi itu, di bawahnya itu tertutup dengan awan-awan. Dia tidak bisa melihat ke bawah, dia melihat ke kanan ke kiri. Tidak ada pijakan yang dapat dia tempatkan tubuhnya di sana. Lalu kemudian seperti orang pada kebanyakan pada umumnya pasti berteriak mencari pertolongan. Tolong, tolong. Seseorang tolonglah saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu kan di daerah tinggi yang tidak ada satu orang pun, mungkin di atas pun orang tidak dengar. Karena bunyi angin cukup kencang di sana. Dia terus berteriak, tolong, seseorang tolonglah saya. Sudah di tengah-tengah dia berteriak, dia mulai putus asa, lalu dia diam. Tiba-tiba ada satu suara yang dia tidak tahu dari mana. Dia pikir apakah aku berhalusinasi? Tapi suara itu semakin tegas terdengar setelah satu kali, dua kali dia pukul-pukul pipinya. Suara itu makin jelas berkata, let go, lepaskanlah tanganmu. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Gak ada siapa-siapa. Apakah ini suara Tuhan atau suara hati nuraniku? Saudara, sekali lagi untuk keempat kalinya, suara itu berkata, let go. Saudara, kalau saudara yang jadi orang itu, let go gak? Orang ini kemudian berkata lagi, dia tidak percaya itu suara dari Tuhan. Dia bilang, ada gak seorang yang lain? Please, tolong. Saudara, yang dia tidak tahu karena dia tidak bisa melihat, di bawah awan-awan itu langsung ada daratan. Tapi dia tidak bisa melihat. Saudara bisa tarik poin penting dari pelajaran ini, bukan? Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita langsung lompat ke ayat yang keberapa tuh ya? Firman Tuhan melalui dua malaikat berkata untuk memerintahkan kepada Lot, bawalah mereka. Mereka itu menantu, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang kau punya di kota ini, keluarlah dari tempat ini. Saudara, Tuhan mengutus malaikatnya, atau kalau bukan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus katanya teofani. Tuhan menampakkan diri dalam perjanjian lama.
memerintahkan kepada Lot untuk segera keluar tinggalkan kota Sodom yang kalau kita baca kita tahu kejahatannya itu seperti apa. Dan Tuhan sudah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa kota ini tidak tertolong lagi. Dan karena Abraham yang sudah berdoa di pasal 18 kita bisa baca di rumah, Tuhan mendengarkan doa Abraham dan ingin menyelamatkan Lot. Bawalah keluar semua siapapun yang engkau kenal yang adalah keluargamu atau relatif keluargamu untuk keluar dari kota Sodom. Bukan sekali diperintahkan, tetapi 2 kali, cepat. Bawalah istrimu, kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini. Soal perintahnya jelas. Let go. Tinggalkan. Pertanyaannya, bagi Lot apakah mudah? Mudah gak? Kalau tidak mudah, kenapa? Bapak Saudara, kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-16 dicatat seperti ini. Lot berlama-lama. Ayat 16, ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan seterusnya. Lot berlama-lama. Kenapa dia berlama-lama? Bapak Saudara, ada keterangan, satu saya baca tafsiran dari seorang penafsir Alkitab yang katanya mbahnya perjanjian lama, namanya Bruce Waltke, dia bilang begini. Kata berlama-lama ini sering digunakan dalam konteks saat timbul keengganan untuk bertindak karena ketidakpastian atau ketakutan. Tinggalkan kemana? Tidak ada instruksi jelas kemana Lot harus segera pergi. Yang jelas, pergi tinggalkan. Sama seperti ketika Tuhan memanggil Abram dan pergi. Tapi tidak tahu kemana. Yang jelas untuk menyelamatkan diri. Bapak Saudara, Lot sudah sekian lama tinggal di Sodom. Dan kalau kita baca, menarik sekali. Sekarang kalau dia harus tinggalkan Sodom, kota yang kita akan perhatikan sebentar, baik itu, kemana saya harus tuju? Ada ketidakpastian. Ketidakpastian, perubahan selalu membawa resistensi, penolakan. Karena di dalam diri takut. Saya sudah terbiasa dengan apa yang saya hadapi, yang saya jalani. Saya sudah terbiasa dengan semuanya itu. Sekarang dia menghadapi ketidakpastian. Sudah kita lihat di dalam pasal 13 ayat 10. Ketika Abraham bilang, ayo kita memisahkan diri. Abraham kasih pilihan dulu. Yang dilakukan Lot adalah, Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sesubur apa, sebaik apa, seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sebelumnya kita baca ketika ada kelaparan, Abraham mengajak Lot ke tanah Mesir yang subur itu. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Saudara, ada satu penafsir yang mengatakan kota Sodom itu bukan cuma subur, prospektif. Pasti menjanjikan, orang bilang American Dream. Hidup seperti orang-orang Amerika yang pada kita juga tahu sekarang orang Amerika juga sedang susah. Kota besar, kota metropolitan, kota yang sejahtera. Dan kalau nanti kita lihat bagaimana Lot di situ memang benar-benar hidupnya sejahtera. Selain itu, berdasarkan ekskavasi, penggalian tempat di mana kota Sodom dulu ada, katanya di situ sebenarnya kota yang sangat maju secara peradaban. Jadi benar-benar kota metropolitan. Jakarta, Tangerang sedang menuju ke sana. Kota yang nyaman untuk ditinggali. Dan sudah bertahun-tahun, paling tidak penafsir mengatakan sudah 15 tahun Sodom tinggal di situ. Dan dia menikmati kebaikan kota Sodom secara ekonomi, secara finansial. Mungkin anak-anak perempuannya juga lahir di tempat itu. Tumbuh besar di tempat itu. Menikmati juga kota itu. Apalagi istrinya yang kemungkinan besar memang dari sana. Jadi bagaimana mungkin meninggalkan, Bapak Ibu Saudara? Sulit bukan? Tidak mudah bagi Lot bukan? Kalau kita baca
gimana perkembangan Lot dari pertama kali dia melayangkan pandang, melihat, lalu kemudian di situ dikatakan di bagian selanjutnya, boleh tolong? Lot menetap di kota-kota lembah itu, belum menetap di kota Sodom, Bapak Ibu Saudara. Waktu pertama kali dia memisahkan diri dari Abraham. Dia berkemah dekat Sodom. Lalu kemudian di bagian yang kita baca, sebelumnya ada progres. Dia kemudian makin dekat ke kota Sodom. Lalu kemudian bagian kita baca pasal 19, dikatakan begini. Lot sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Tadi berkemah dekat kota Sodom, setelah 15 tahun dia sekarang tinggal di kota Sodom. Kita kalau ngelihat yang prospektif, kita pasti mau ambil lah ya. Kita ngelihat klien yang prospektif, kita pasti mau ambil. Kita punya uang, kita lihat kawasan yang lagi berkembang, kita mau invest. Sampai akhirnya mungkin kita menikmati, kita tinggal di kota itu. Bapak Saudara, pertama-tama Lot melayangkan pandang, melihat apa yang di depan mata, apa yang bisa kelihatan. Jarang kita berpikir, atau mungkin kita bertanya, Tuhan, ini baik gak ya? Tuhan, adakah satu tujuan yang Tuhan titipkan supaya saya menginginkan dan memiliki? Dari melihat kan biasanya kan mengingini kan. Setelah mengingini, ingin memiliki. Dan setelah memiliki, jangan kita lepaskan. Apalagi kalau itu menguntungkan. Apalagi kalau itu menjanjikan. Lihat cara berpikir kita Bapak Saudara ya. Cara berpikir dunia. Bapak Saudara, bukan hanya hidup Lot yang sudah sejahtera di sana. Kita baca di pasal 19 ayat 1, di situ dikatakan begini. Lot sedang duduk di pintu gerbang di Sodom, di kota Sodom. Pintu gerbang merupakan simbol dari otoritas dan kekuasaan kolektif. Kehadiran Lot di pintu gerbang itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi salah satu pemimpin di antara mereka. Saudara, Lot ini orang yang capable, orang yang punya kemampuan, orang yang punya skill, orang yang dianugerahkan oleh Tuhan, leadership juga, kepemimpinan juga. Dia bisa menolong kota Sodom menjadi damai, menjadi sejahtera, menjadi maju, menjadi semakin baik. Tapi hanya secara fisik bangunan, hanya secara perekonomian. Dan Lot kemudian dipilih sebagai orang yang skillful. Saudara pasti senang kalau dipilih jadi pemimpin ya. Saudara senang kalau dipercayakan sesuatu oleh orang-orang. Apalagi kalau orang-orang yang belum kenal kita. Tapi kan penilaiannya kan hanya berdasarkan apa yang kelihatan. Kemampuan kita. Dan itulah cara berpikir dunia. Kadang-kadang belum tahu siapa saya, karakter saya bagaimana, integritas saya. Kan berita hari-hari ini kan penuh dengan berita tentang koruptor. Pasti ketika pertama kali dipilih, saya yakin 98%, 99%, itu berdasarkan keahliannya mereka. Dalam kasus Lot, kita bersyukur. Karena Lot di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan, Lot itu orang yang hatinya sebenarnya takut sama Tuhan. Tapi bukan itu yang pertama kali dinilai. Yang dinilai adalah keahliannya, kecakapannya. Dan di sana dia sudah jadi pemimpin. Bapak Saudara, Lot dipercayakan satu posisi yang penting sekali. Tetapi Tuhan tetap perintahkan, tinggalkan. Gimana Bapak Saudara? Kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan Lot, dengan sesuatu di tangan kita yang sudah kita genggam puluhan tahun, dan kita nikmati semuanya, kepemilikan kita,
posisi kita, status kita sebagai yang terhormat. Saudara, kalau Tuhan minta tinggalkan, siap gak kita? Bisa gak kita? Mungkin beberapa yang Tuhan pernah atau sedang minta kita untuk tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Harta, tahta, uang, posisi. Tapi juga mungkin peluang di depan mata yang kelihatannya Tuhan sudah bukakan pintu nih. Kayaknya timingnya tepat gitu. Sungguhkah Tuhan mau itu? Ketika Tuhan berkata, jangan, bukan yang ini. Kita lagi ngomong ini nih ya, home sama land of faith. Seandainya Tuhan bilang, nggak usah dulu, gimana Bapak Ibu? Di depan mata kita kan. Tapi saya pribadi sih meyakini enggak segitu sih kayaknya sih. Tuhan maunya tetap kita jalan. Tapi seandainya enggak. Saudara, ini semua nih belum termasuk melepaskan luka lama kita misalkan. Melepaskan orang yang kita kasih seperti Tuhan bilang. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, perempuan, ibunya, bapaknya. Lebih daripada aku. Dia tidak layak bagiku. Sudah susah loh, gak gampang. Dan kita mengerti di sini, kenapa kita sulit untuk tinggalkan semua. Karena banyak berhala dalam diri kita. Banyak sekali. Dari yang real, yang fisik yang bisa kita genggam, sampai cita-cita kita, ambisi kita, strategi kita. Banyak sekali. Tuhan Yesus bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Anak-anak sukses, karena saya didik dari kecil, saya arahkan dari kecil untuk jadi orang sukses. Tapi dengan cara yang salah. Banyak cerita tentang, dulu saya gak pernah mengalami ini. Sekarang saya mau anak saya mengalami apa yang dulu saya pengen tapi gak punya. Tapi ternyata hanya bikin anaknya jadi rusak. Kita belum ngomongin kehilangan nyawa kita, tapi kehilangan relasi kita dengan anak kita. Si anak karena anak yang baik, ya dia turutin aja. Padahal dia tahu dalam hatinya, saya gak mau sebenarnya. Seorang ketua majelis datang kepada saya, anaknya suka teater. Lalu tolong ngomongin sama anak saya ya. Saya sudah puluhan tahun merintis usaha ini. Tolong Lause, jangan biarkan dia lari ke teater. Untung papanya bertobat. Anaknya sekarang dipakai Tuhan di dunia teater. Dunia teater, apa yang mau diharapin? Banyak hal buruk di sana, pergaulan yang buruk, obat-obatan. Tapi anak ini berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Kalau dia terusin usaha papanya, kita gak tahu juga sih. Tapi yang jelas itu merusak hubungan dengan papanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tersirat dalam kalimat Tuhan Yesus ini, ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Kenapa? Karena dengan melepaskan, maka akan mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya sekali lagi, itu tidak mudah. Kalau mau ditanya begini, bagaimana melepaskannya? Itu hidup saya di sana. Sudah sekian tahun. Bagaimana melepaskannya? Ya memang gak gampang, makanya istri Lot dicatat. Di sana dikatakan, istri Lot
mengikuti dia, yang mengikuti dia menoleh ke belakang. Nah, kita tahu konsekuensinya jadi tiang garam. Karena Tuhan sudah perintahkan, jangan menoleh, jangan melihat, jangan ingat-ingat lagi. Istri Lot susah ya. Besar di sana, tumbuh di sana, menikmati di sana, ketemu pasangan di sana, punya anak di sana, dan sudah pikirkan masa depannya akan seperti apa di sana. Di tengah-tengah segala dosa yang mungkin dia juga harus hadapi. Sulit Bapak Ibu Saudara. Dan Lot, kalau kita lihat sebenarnya, tidak lebih baik dari istrinya. Kita baca, Lot masih nego sama dua malaikat itu. Dia meminta untuk dapat menyelamatkan diri ke Zoar. Saudara, menarik ya, ada keterangan begini. Kenapa Zoar itu saya angkat di sini? Karena waktu pertama kali, nama Zoar juga disebut tempat yang berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Seakan-akan Alkitab tuh dengan tidak langsung ingin menjelaskan begini. Zoar itu juga sebenarnya tidak kalah menjanjikan seperti Sodom dan Gomora. Walaupun itu tempat yang kecil, kota yang kecil. Dan menarik sekali kalau kita lihat. Kata kecil itu ditulis di sini dalam Alkitab ketika Lot nego. Bukankah kota itu kecil? Tapi kemungkinan penafsir mengatakan begini, dosanya juga sama seperti Sodom dan Gomora. Jadi apa yang Lot sedang minta? Tuhan please, gak keburu kalau terlalu jauh, ke Zoar aja, itu kan kota yang kecil doang, gak apa-apa, gak ada apa-apa, gak signifikan Tuhan. Penafsir itu mengatakan, jangan pikir tidak signifikan. Walaupun kecil, dosanya sama membahayakannya. Bagi Lot gak apa-apa, lihat cara berpikir Lot ya. Gak apa-apa, itu kan cuma kecil. Tapi kita tahu kerinduan hatinya, siapa tahu nanti Zoar bisa seperti Sodom dan Gomora, bukan dosanya mungkin ya. Tapi sama menjanjikannya. Dia masih ingat juga tentang Sodom dan Gomora. Tidak lebih baik daripada istrinya. Saudara, satu bagian firman Tuhan dalam konteks mengikut Yesus. Yesus pernah tegur orang-orang yang mau ikut dia, tapi minta izin dulu. Yesus bilang begini, barang siapa siap membajak, tapi masih menoleh ke belakang, kata yang sama dipakai di sini. Dia tidak layak bagiku. Soalnya saya percaya bagian firman Tuhan ini bukan cuma ngomong meninggalkan kemewahan, kenyamanan, cara pikir. Kita hanya berpikir tentang diri kita dan masa depan kita. Gak ada hubungannya dengan Tuhan. Pada bagian firman Tuhan ini jelas adalah perintah firman Tuhan. Yang kalau ditarik ke bagian mengikut Yesus di dalam perjanjian perjanjian baru, itu dalam konteks kita harus menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi kalau kita masih mau tahan-tahan semua yang mengikat, membelenggu kita, yang membuat kita terseret-seret mengikut Yesus, saya pikir itu yang menjadi pertanyaan yang lebih tepat, Bapak Ibu Saudara. Ada satu perkataan menarik bilang begini. Lot felt more secure inside an evil city than outside of it with God. Bahasa Indonesianya. Lot merasa lebih aman di dalam kota yang jahat daripada di luarnya bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan perintahkan untuk melepaskan, untuk meninggalkan, bukan karena alasan yang tidak serius, bukan karena alasan yang tidak penting. Berulang kali dicatat dan perlu imajinasi dari kita tentang kota Sodom yang harus ditinggalkan itu. Dari awal keterangan ketika Lot akhirnya memilih kota Sodom, itu dicatat orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang-orang lelaki pasal 19 yang kita baca, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dikatakan begini. Mereka mau bukan hanya menyetubuhi sebenarnya, tapi itu bahasa Inggrisnya gang rape. Memperkosa secara homoseksual. Seberapa parah itu. Dan kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan lain ya, Bapak Saudara,
Kota Sodom itu bukan cuma berdosa dalam hal seksual. Orang bisa makin parah dalam dosa. Dan kalau dikatakan dosa homoseksual yang bukan cuma satu, tapi memperkosa beramai-ramai, itu pasti ada progresnya dari dosa yang sederhana sampai dosa yang paling kompleks. Kalau ada dosa paling kecil sampai dosa yang paling parah, paling besar. Beberapa bagian firman Tuhan yang kita tidak lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 10 dan 17 dikatakan begini. Orang-orang di Sodom itu memeras, menekan, memaksa secara sosial kepada orang-orang yang lebih lemah. Di dalam Yeremia 23 ayat 14 dikatakan bagaimana orang-orang Sodom itu biasa berbohong, membela kejahatan. Di dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 49 dikatakan orang-orang Sodom itu sombong, merasa cukup diri, tidak pernah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Mereka kejam memperlakukan. Dan sekarang kita baca ini dosa yang semakin parah dan semakin parah. Sehingga Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom. Bapak Saudara, kalau kita baca, Lot itu cara berpikirnya udah semakin mirip dengan orang Sodom. Bagaimana mungkin ketika orang-orang berkerumun di depan pintunya itu untuk mendapatkan dua laki-laki yang diterima sebagai tamu di dalam rumahnya. Lot menawarkan dua anak perempuannya. Dua-duanya anaknya yang tersisa. Dua anak perempuannya ditawarkan untuk diperlakukan sebebas-bebasnya, direndahkan, dilecehkan, diperkosa. Saya tetap tidak bisa masuk pikiran saya tidak bisa mengerti walaupun para penafsir mengatakan begini. Zaman dulu menerima tamu itu adalah sesuatu yang kudus, yang sakral dan harus dibela mati-matian. Tapi kok bisa gitu hati seorang ayah bukan satu tapi dua-duanya? Dari mana pikiran itu? Walaupun sekali lagi di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang takut Tuhan. Lot itu yang pernah bertahun-tahun bersama dengan Abraham. Melihat sendiri bagaimana Abraham berproses makin cinta Tuhan. Tahu punya prinsip, value yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di sini, bagaimana mungkin? Dari situlah, dari lubang keterpurukan itulah, dari nilai yang semakin terdegradasi itulah, Tuhan ingin menyelamatkan Lot. Walaupun kecil, kemungkinan Lot berubah. Karena setelah ini kita baca bagaimana dia tidur dengan dua anak perempuannya walaupun Lot dibikin mabok. Bukan cuma Lot berarti. Dua anak perempuannya juga sudah terkontaminasi pikirannya. Cara berpikirnya. Sudah kalau kita tidak berani melepaskan, kita bisa sama seperti Lot. Harus lepaskan. Saya sengaja pilih gambar ini Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali tidak sadar kita adalah orang yang sedang mau mati tenggelam. Walaupun kita mengaku Kristen, tapi kalau kita terus ikut cara dunia, sampai tunggu saat kritis kita bisa melepas semuanya, kita baru bisa menggenggam tangan Tuhan. Kalau tangan kita masih penuh, kita tidak bisa menggenggam. Betul gak saudara? Dan yang paling penting, walaupun keselamatan adalah anugerah Tuhan, Tuhan kasih kita free will. Tuhan mau kita diselamatkan. Kalau bukan ngomong tentang keselamatan adalah anugerah, tapi keselamatan diri kita di dalam Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan begini kan. Ada orang-orang yang akhirnya tetap diselamatkan. Tapi mereka harus mengalami dibakar dulu. Diselamatkan sih, tapi pekerjaan mereka, pelayanan mereka kepada Tuhan, itu seperti barang-barang yang sudah dibakar hangus. Orang itu diselamatkan seperti orang yang diselamatkan dari kebakaran itu. Betapa ruginya kita Bapak Ibu Saudara.
Betapa ruginya kita. Maka, biarlah kita melepaskan, meninggalkan, dan biarkanlah Tuhan menolong kita. Saudara, kita pikir kita mungkin akan mengalami kerugian. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati pikiran kita. Tuhan sudah ada di hari esok kita. Kita saja yang hanya sering meragukan Dia. Firman Tuhan ini bukan satu-satunya yang memberikan jaminan kepada kita. Roma 8:28 ayat yang terkenal juga mengatakan hal yang sama. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahasa TB yang baru, yang pertama, untuk demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Kecuali kita tidak percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada setiap kami untuk hal-hal yang kami perlu lepaskan dan tinggalkan. Dosa kami sudah pasti, Tuhan. Senyaman apapun itu. Tapi pilihan-pilihan yang Tuhan izinkan kami hadapi, Tuhan, kami memohon karena kami tidak mampu untuk membuat pilihan yang kelihatannya baik menurut kami, menurut ukuran dunia, menguntungkan, mendatangkan kenyamanan, menjamin masa depan. Tuhan, kami pilih yang enak. Tapi kami tahu, Tuhan, teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ketika ada pilihan pun Tuhan tetap berkata, jangan jadi seturut kehendak-Ku, Tuhan, tapi menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan naik ke atas kayu salib, menjalani jalan salib. Tuhan, tolong kami. Tuhan tidak menuntut kami sampai kami harus disalib. Tapi Tuhan sudah perintahkan kami untuk sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Bagian yang terberat dari kami mungkin adalah belajar untuk melepaskan. Kami perlu kekuatan, ingat-ingatan, dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.